Halo good people, berjumpa lagi dengan saya Elisa Naomi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dalam Daylight News, informasi terkini yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Berikut informasinya. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji meminta permintaan media cetak, elektronik maupun online harus benar-benar objektif dan memberikan informasi yang positif terkait pandemi COVID-19. Upaya mencegah keterjangkitan COVID-19 salah satunya menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, media juga berperan penting meluruskan informasi hoax yang berkembang di masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji tidak memungkiri dalam beberapa pekan terakhir, bahkan sejak pandemi COVID-19 muncul beredar beragam informasi dan pemberitaan di media cenderung menjual opini, sesuai selera pasar daripada substansinya. Kondisi itu berpengaruh pada polemik di masyarakat, bahkan berdampak menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan dan program pembangunan baik lokal maupun nasional. Pemerintah kini sedang komit melindungi warganya dengan program vaksinasi secara massal, dengan target 1 juta per 1 hari. Tak dipungkiri banyak beredar informasi negatif yang membuat keraguan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi itu. Sutar Miji meminta media mainstream, baik media cetak, elektronik maupun online, benar-benar memberikan berita positif dan mendukung tercapainya target vaksinasi di Kalimantan Barat. Karena jangan artinya kalau ada ini di post yang berita-berita yang ini kita bikin yang positif saya sangat dukung. Kalau ini jadi kalau kira-kira yang real lah, jangan yang tak berimbang gitu, biar buat kota kita ini tenang, masyarakat Kota Pontianak pun betul lah bagus kan. Intinya yang tidak menyukseskan program pemerintah tentang COVID ini, jangan di blow up. Gitu Pak. Menurut Sutar Miji, kendati berita hoax mampu mencuri perhatian publik, karenanya media mainstream berperan penting dalam memberikan informasi yang seimbang dan menyejukkan masyarakat. Bukan sebaliknya ikut memperbesar atau memblow up informasi yang bernada negatif, yang berpotensi mengundang polemik dan memperkeruh kondisi sosial masyarakat. Ramlan Sumarsono melaporkan. Program vaksinasi secara massal diselenggarakan menyasar semua golongan masyarakat dari kaum muda hingga lansia. Vaksinasi bagian dari membentengi diri, melindungi keluarga, serta masyarakat dari terpaparnya COVID-19 yang hingga kini trennya masih terus naik. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nur Rahman menyampaikan, sebagaimana instruksi Kepala Satgas COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk vaksinasi massal di daerah ini harus menyasar semua unsur dan golongan masyarakat, mulai dari kaum milenial hingga kaum lansia. Masyarakat sasaran yang sudah mendaftar di lokasi kegiatan vaksinasi massal akan segera mendapatkan prioritas layanan dari vaksinator. Jenderal Bintang 2 ini meyakinkan kepada masyarakat pentingnya mengikuti program vaksinasi dengan tujuan meningkatkan kekebalan tubuh dari terpaparnya COVID-19. Individu terlindungi secara otomatis juga melindungi keluarga serta lingkungan sekitar. Vaksinasi massal kali ini menyasar masyarakat pekerja dan pihak kesultanan. Hal ini menjadi salah satu wujud kepedulian masyarakat dari terpaparnya COVID-19. Nah ini juga salah satu strategi bagaimana kita melindungi warga Kalbar. Oleh karena itu, satu sisi memang kita berjuang untuk melaksanakan penanganan bagi masyarakat yang sudah positif-positif, ya kita tangani. Kemudian bagi yang masyarakat belum terkonfirmasi, belum pernah sakit, kita bentengi dengan imun ini ya. Dengan demikian, maka satu sisi kelompok yang imun akan bertambah banyak. Kemudian kelompok orang-orang yang mungkin sudah terkonfirmasi itu juga nanti kita apabila sembuh dia juga akan memiliki kekebalan, mudah seperti itu. Dengan demikian itu akan menekan semua ya angka-angka terkonfirmasi yang ada di Kalimantan Barat. Saya dengan hati yang paling dalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Bapak Gubernur sebagai Kepala Satgas di Kalimantan Barat. Saya inisiatif diri saya sendiri untuk menyelamatkan
bangsa yang adanya khususnya di Kalimantan Barat dan di Kota Pontianak. Kalau kita udah dilindungi dengan vaksin, berarti dengan siapapun kita tidak usah takut. Misal pun kita terpapar, tapi ya saya rasa udah dibentengi ya Pak Panglima kan. Jadi saya berdiri di sini, saya seorang atlet, umur saya 54, saya menunjukkan bahwa adik-adik saya semuanya udah terbentengi oleh vaksinasi ini. Aparat TNI, Polri, dan pemerintah terus berjuang melakukan penanganan bagi warga yang sudah terpapar dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Di samping itu, bersama berjuang untuk mencegah agar kasus tidak terus naik dengan menekan penyebaran, salah satunya dengan ikut serta mensukseskan program vaksinasi nasional secara massal ini. Ramlan Sumarsono melaporkan. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bekasi terancam gulung tikar atau bangkrut. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasbullah Abdul Majid atau RSUD Kota Bekasi menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini karena beragam persoalan yang dihadapinya. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bekasi tersebut terancam gulung tikar atau bangkrut. Pasalnya, Kementerian Kesehatan belum membayar tunggakan biaya operasional pelayanan COVID-19 di rumah sakit tersebut sejumlah 145 miliar. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kini meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB pusat untuk membantu mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait agar dana cepat cair. Pernah hampir 171, walaupun itu tahapan dari 2020. Tapi ini udah mengganggu fiskal, udah mengganggu likuiditas keuangan rumah sakit umum daerah. Insya Allah, Kepala BPKP akan mengkoordinir baik ke Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Keuangan untuk segera membantu mencairkan, walaupun tidak sekaligus. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Angin tornado kembali menghantam Desa Tumaluntung, Kecamatan Tarera, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 24 Juni 2021. Akibat hantaman puting beliung, 27 rumah hancur. Sebanyak 119 kepala keluarga di Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, terdampak angin puting beliung. Sejumlah rumah rusak total, lainnya rusak ringan. Bupati Minahasa Selatan, Franky Wongkar, mengatakan pemerintah sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Kini, warga di sana bergotong royong membantu rumah keluarga yang terdampak angin puting beliung. Menurut Franky, sesuai informasi dari warga setempat, musibah angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba. Pasien positif corona mengamuk di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya telah viral video yang beredar di media sosial. Sejumlah petugas ber-APD berusaha menenangkan pasien tersebut. Dalam rekaman video amatir yang viral beredar di media sosial, terekam seorang pasien COVID-19 mengamuk di lobi IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta. Sejumlah petugas medis yang menggunakan APD dan 2 orang petugas keamanan terlibat berusaha menenangkan pasien. Saking kuatnya amukan pasien ini menyebabkan APD petugas medis terkoyak. Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Bambang membenarkan peristiwa mengamuknya pasien di IGD Pasar Minggu itu. Pasien mengamuk karena tidak mendapatkan kamar perawatan khusus pasien COVID-19 di rumah sakit itu karena sudah terisi penuh. Terkait dengan informasi ataupun viralnya video sehubungan dengan adanya pasien COVID di RSUD Pasar Minggu yang mengamuk, itu benar menurut pernyataan dari Kapuskes Kecamatan, di mana saat itu saya meminta informasi apakah betul kejadian itu, dan beliau menjawab betul, dikarenakan kondisi RSUD Pasar Minggu saat ini sudah penuh kamarnya. Tidak ada
tempat lagi, dan saat itu masuk pasien yang positif COVID, terus ditampung untuk sementara. Namun mereka mengamuk karena mereka menginginkan adanya kamar dengan segera. Ironisnya saat ini 2 petugas keamanan yang membantu menenangkan pasien mengamuk itu harus menanggung risiko tertular virus corona. Sekian informasi dari Daylight News hari ini. Saya Elisa Naomi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.